Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, selamat pagi, berkah dalem, salam sehat, jangan lupa pilih bahagia. Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2020 ini, judul renungan saya adalah tanda-tanda kasih. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Saudari-saudara, mungkin Anda sudah hafal dengan dua perintah Yesus yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, apakah aku sungguh mengasihi Allah dan sesama? Atau rumusan lain, apakah betul di dalam hatiku ada kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama? Untuk memudahkan Anda menjawab pertanyaan reflektif ini, marilah kita lihat beberapa tanda-tanda atau indikasi-indikasi kalau orang itu mengasihi. Indikasi pertama adalah ada rasa rindu. Apakah Anda rindu kepada Allah? Ciri-ciri orang rindu itu ingin bertemu. Mungkin Anda ingin bertemu dengan Allah, ingin segera bertemu dengan Allah. Rasanya gelisah kalau belum bisa bertemu. Ingin bertemu dengan saudara atau seseorang yang dikasihi. Karena rindu, ada ciri kedua, ialah mencari kesempatan untuk bisa
bertemu. Walau harus mencuri waktu, berdusta pada guru. Sampai ditanya oleh semut merah yang sedang berbaris di dinding, "Sedang apa kau di sini?" "Menanti pacar," jawabku. Saudara-saudara, kemudian ciri yang ketiga adalah menikmati pertemuan itu serta tidak bosan-bosan. Ciri menikmati adalah cepat mulai, lambat selesai. Saya kenal dengan seseorang yang sangat menikmati sinetron Raden Kian Santang. Itu kalau belum mulai, dia ingin segera dimulai, maka dia sudah siap. Barangkali kurang 5 menit, 10 menit sudah merongos di depan TV untuk menanti sinetron itu dimulai. Setelah selesai, kecewa dia. "Loh, kok sudah selesai?" Lalu dia main sendiri, diteruskan sendiri. Memang itu Argadana itu matanya mata orang licik. Apalagi Sekarwangi, macam-macam diteruskan sendiri itu. Karena ingin terus-menerus ada dalam dirinya. Padahal selesainya itu jam 11 malam. Tapi tidak apa-apa, tiap hari nonton. Coba kalau ada sembahyangan selesainya tiap hari jam 11, apa tidak sambat? Coba. Ciri yang keempat adalah tidak ingin mengecewakan, apalagi menyakiti yang dikasihi. Kalau itu hubungan dengan Tuhan, namanya ajri asih. Takut berbuat dosa bukan karena takut hukuman neraka, tetapi karena takut mengecewakan Tuhan. Demikian juga orang tidak mau mengecewakan, apalagi menyakiti yang dikasihi. Ciri yang kelima adalah orang itu mencari kreatif, mencari-cari cara untuk mengungkapkan kasihnya. Mungkin memberi sentuhan, kalau ketemu bersalaman, mencium tangan, atau merangkul. Oh, sekarang tidak boleh ya. Tapi dalam kondisi darurat sekarang ini, epidemi, tidak boleh. Tapi yang normal, bisa merangkul, bisa menggandeng. Ada orang yang senang sekali kalau digandeng di depan umum karena dia merasa dikasihi. Ada juga yang kirim hadiah. Bahkan hadiahnya pun hanya berupa lagu. Kalau zaman dulu ada pilihan pendengar, lalu ngirim lagu. "Di radio aku dengar lagu kesayanganmu," begitu kata Gombloh. Lalu juga mungkin mencari-cari apa yang bisa dipuji pada orang yang dikasih itu. Kalau pada Tuhan juga dia mengucapkan puji-pujian, sembah sujud, dan menyanyikan lagu-lagu yang membuat hatinya sendiri merasa makin mengasihi Tuhan. Atau sekedar bersama-sama menghabiskan waktu, makan bakso, atau berjalan-jalan, mungkin hanya berboncengan putar-putar saja, tetapi itu sudah menjadi suatu yang mengesankan untuk mengungkapkan kasih. Saudara-saudara, jangan lupa kasih ini adalah hukum ilahi. Maka butuh bantuan, kekuatan Allah untuk bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Marilah kita saling mendoakan supaya Allah mengajari kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terutama pertama, bagaimana kita bisa mengasihi dengan segenap hati pada Allah, dengan segenap budi,
dengan segenap pengertian, dan dengan segenap apa yang kita miliki melebihi korban-korban yang kita aturkan. Pertama-tama mungkin kita diajari untuk mengasihi orang yang sama dengan kita. Yang kedua, kita mohon diajari untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, kita mohon diajari untuk orang yang kita benci, mungkin ada alasan orang itu pernah menyakiti atau bahkan memusuhi kita. Mengasihi yang dibenci, mengasihi musuh. Apakah mungkin? Mungkin saja. Bagi Allah semuanya mungkin. Bukankah ada pepatah, sengit ndulit, yang semula membenci, akhirnya mengasihi. Itulah kekuatan ilahi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita senantiasa mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.